kita katakan sama-sama, banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku buat kasih setiamu. Tanpa musik kita akan nyanyikan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Makasih setia ya di dalam hidupku, ku bersyukur. Tanpa musik sekali lagi, lebih keras lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, syukur, syukur, kami bersyukur kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami memuji nama-Mu. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh Tuhan, beri kemuliaan buat Yesus Kristus yang ajaib yang besar, yang ajaib yang besar. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Rangkaian acara ibadah pengucapan syukur sekaligus seminar hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan yang menguatkan kami, dan semakin jelas visi Tuhan itu buat pelayanan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mulai rangkaian acara ini Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan hormat kami mengundang Bapak Yosua Moriantoro untuk maju ke depan untuk mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan sambutan kepada Bapak Ibu rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Shalom Bapak Ibu. Sungguh bersyukur pada Tuhan pagi ini kita bisa bertemu oleh karena kemurahan Tuhan, dan saya mewakili pengelola Taman Doa Pius mengucapkan banyak terima kasih kepada semua hamba Tuhan yang sudah hadir memenuhi undangan daripada Taman Doa ini. Ini bukti bahwa Taman Doa adalah milik kita semua, dan terima kasih kepada semua tamu undangan dari Menara Doa, Jaringan Doa, dan terlebih juga terima kasih untuk Pak Pendeta Cornelius Wing yang sudah bersama-sama dengan kita, dan pada pagi hari ini kita akan semua menerima berkat daripada Tuhan. Pada saat ini saya bersyukur pada Tuhan karena Kota Klaten ini punya berdiri Taman Doa. Taman Doa ini berdiri bukan karena kemauan dan kekuatan manusia Bapak Ibu, tetapi ini visi Tuhan untuk kota kita Klaten, untuk pergerakan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan visi daripada Taman Doa Pius ini adalah untuk Klaten berdoa, bersatu dan sejahtera. Ketika kita melihat bahwa Taman Doa berdiri ini oleh karena kemurahan Tuhan dan semua karena mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi tetapi ini terjadi buat kota kita Klaten. Proses perizinan yang serba tidak mungkin Tuhan pakai luar biasa. Warga sekitar dan pemerintahan memberi izin yang luar biasa. Proses pembangunan selama 3 tahun. Walaupun di masa pandemik pekerjaan Tuhan tidak boleh berhenti Bapak Ibu. Dana yang kami butuhkan juga Tuhan kita sumber daripada sumber berkat kita dan maha kaya. Walaupun mengalami sebuah tekanan-tekanan tapi mujizat Tuhan juga terjadi luar biasa. Dana yang awal buka rekening tabungan Bapak Ibu 500.000 Bapak Ibu. Tapi dengan doa 500.000 cukup bahkan bisa memberkati beberapa gereja untuk merenovasi dan membangun gedung. Ini semua karena mujizat Tuhan buat Taman Doa Klaten. Dan terlebih saat ini terima kasih pada Pak Pendeta Cornelius Wing yang dimana kalau Bapak Ibu ketahui pada waktu pembangunan tahap ketiga ini Bapak Ibu, sebetulnya kita berhenti Bapak Ibu, enggak ada uang. Tidak ada uang dan uang sudah habis Bapak Ibu.
Dan saya diperhadapkan sebuah masalah yang begitu luar biasa. Tetapi ketika kami menghadiri seminar di Solo bahwa setiap pekerjaan Tuhan tidak boleh digeser setiap masalah dan tekanan hidup ini Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu proses pembangunan tahap ketiga ini berjalan dalam anugerah Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan dan sekali lagi Taman Doa Pius ini milik kita semua, milik semua gereja yang ada di Klaten untuk tubuh Kristus, untuk berdoa, untuk kesejahteraan kota dan untuk persatuan dan kesatuan daripada tubuh Kristus itu sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu, ini wujud daripada rasa memiliki taman doa ini. Dan taman doa berdiri ini adalah yang memiliki Tuhan dan untuk semua gereja-gereja hamba Tuhan dan tubuh Kristus. Dan ini dulu Bapak Ibu tempat daripada di sini itu untuk apa ya, ritual. Jadi dulu kalau lihat video ini dulu tempatnya itu untuk pemujaan setan ya. Jadi ini adalah sungai tempur Bapak Ibu dan itu ada sebuah gedung namanya Sungai Ngugik itu untuk meritualkan bahwa ketika ada seseorang pengen kaya, pengen punya sesuatu kesaktian atau apa pasti melakukan ritual, tetapi ketika Tuhan berkehendak bahwa dijadikan tempat Tuhan untuk kota Klaten, ini mujizat terjadi. Ketika taman doa ini dibangun dengan sebuah terobosan daripada Tuhan sendiri yang membuat, ini akan mengimpartasi daripada setiap gereja-gereja yang ada di Klaten. Mungkin masa pandemi ini Bapak Ibu mengalami lemah atau sebuah permasalahan, taman doa ini akan menjadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian. Dan ke depan taman doa juga akan terus bagaimana taman doa ini bisa menjadi berkat dan untuk menjadi pekerjaan Tuhan di kota Klaten dan sekitarnya. Dan sekali lagi kami mewakili pengelola Taman Doa Apius mengucapkan terima kasih dan selamat berseminar. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ya, akhirnya di-announcer juga. Hari ini kita akan menerima sebuah pewahyuan yang baru. Tadi malam kalau Bapak Ibu yang hadir, kita buka kitab sama-sama, kitab tentang Klaten. Dan hari ini akan disingkapkan oleh beliau hambanya, Bapak Pendeta Cornelius Wing. Waktu dan tempat kami persilakan beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak Cornelius Wing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Udah ada nama saya di situ, Cornelius Wing, panggil aja Wing boleh. Ya. Banyak orang panggilnya rada kurang pas, Pak Kor. Enggak enak, Pak Wing. Iya. Wing itu sebenarnya Chinese name saya, Wing. Dan itu artinya raja yang memerintah di kerajaan kecil gitu. Tapi Cornelius itu kalau di Alkitab artinya salah satunya yang bertanduk. Tapi Wing ini orang seringkali nggak tahu kalau Chinese name dipikir ini, oh ini orang bule ini pembicaranya nih, enggak. Wing itu bukan sayap, tapi kalau diartikan sayap boleh. Makanya pekerjaan saya ya terbang kemana-mana nanduin orang gitu. Karena Cornelius yang bertanduk ini sayap, ya, mabur kemana-mana supaya nanduin orang. Tapi saya bersyukur banget bahwa saya ada di tengah-tengah hamba Tuhan di Klaten. Setelah bulan Mei lalu ya, saya ada di Solo ya. Mei, luar biasa Solo. Saya kira jantung saya berdegup kencang sepanjang acara di Solo. Karena ada 600-an orang kalau nggak salah itu datang, terdiri dari hamba Tuhan, pendoa syafaat ratusan juga gitu ya. Terus ada anak-anak sekolah Alkitab, ada pengusaha, kalau nggak salah jumlahnya 40 orang waktu itu pengusaha. Pendeta kira-kira ada 300-an, sekitar itu. Wow, itu luar biasa sekali. Dan itu seperti sejalan, align, segaris sama yang saya telah hidupi selama ini gitu. Nah sekarang nggak berapa lama, beberapa bulan kemudian saya sudah ada di Klaten dengan misi yang sama. Ada hamba Tuhan sekota kumpul dan merindukan bersama-sama dalam unity kita punya misi gitu.
Kalau Anda punya unity tapi nggak punya misi, mau kemana arah fellowship ini? Hanya kumpul-kumpul nggak ada guna. Persekutuan tanpa tujuan sama sekali sia-sia. Tapi tujuan tanpa persekutuan tidak akan pernah tercapai. Jadi dua-dua kita mesti punya di kota kita. Yang pertama persekutuan di antara kita. Yang kedua tujuan atas persekutuan itu. Jadi kok kumpul-kumpul ada persekutuan tanpa tujuan yang dikerjakan bersama, nggak ada gunanya semua persekutuan. Hubungan mesti bertujuan. Amin. Jadi kalau kita akrab satu sama lain itu bukan titik terjauh dari apa yang kita bakal kerjakan. Persekutuan bagus. Tapi kalau itu yang terjauh, persekutuan tidak dimaknai oleh tujuan, maka kita misleading, kita tersesat dalam kehidupan, kita tersesat dalam kesatuan. Gitu. Tapi banyak orang juga sih, punya tujuan sih, tapi ternyata berantakan dalam kesatuan, enggak pernah tercapai. Coba kalau Kelasi di Buritan enggak taat kepada nakoda, enggak akan kapal akan pecah nabrak karang, enggak bisa. Ada tujuan yang dikerjakan tapi kebersamaan tidak kuat, enggak tercapai juga. Makanya ada dua hal paling kuat dalam kehidupan, hubungan dan tujuan. Bahkan kepribadian Bapak Ibu Saudara, kepribadian Anda saja itu terbelah menjadi dua bagian besar kepribadian. Beberapa orang tuh suka banget sama tujuan, perayaan prestasi, kinerja, visi, arah, seneng. Tapi beberapa orang yang lain kepribadiannya lebih cocok akrab, koncoan, persekutuan, hubungan, ramah. Ada dua kepribadian besar gitu. Saya sendiri orang yang kalau ditelisik di assessment, personality saya adalah intim dominan. Jadi ada hubungannya, ada dominannya juga gitu. Jadi ada tugas, ada hubungan. Setiap kita begitu. Pasti Anda ada orang tugas. Pokoknya semua manajemen, pokoknya organisasi, pokoknya tujuan, pokoknya visi. Tapi kadang-kadang lemah di hubungan. Tapi beberapa dari kita tuh orang akrab, pembangun hubungan, tapi nggak punya tujuan yang jelas ke depan. Itu juga bukan orang yang seimbang. Yang seimbang dalam kehidupan adalah Anda punya tujuan, Anda punya hubungan. Itu kota bisa dimenangkan karena itu. Kedatangan saya kali ini sebenarnya, wow, udah pas semua. Pak Muryantoro panggil saya mau ngomong apa ya? Udah pas ini yang dipasang di sini nih. Ini berita yang udah benar ini. Jadi saya ke sini paling saya hanya meneguhkan saja. Saya datang ke sini akan memberikan konfirmasi dan afirmasi itu. Nama saya Cornelius Wing, saya bergerak di gerakan kebangsaan. Ada 3 pilar di dalam tahun-tahun yang saya kerjakan hari-hari ini. Pertama, saya aktif dalam gerakan kebangsaan. Saya sendiri founder atau pendiri dari gerakan ISRA, Indonesia Sejahtera, tahun 2010 muncul. Kemudian saya juga punya pilar pelayanan generasi, di mana menyentuh generasi muda dengan berbagai aspek pelayanan generasi dan kreativitasnya, menjangkau dan bertanggung jawab atas 60% warga bangsa yang sekarang termasuk milenial, generasi alfa, generasi apa lagi yang lebih turun di bawah itu. Alfa dan milenial menjadi fokus saya. Dan usia sekitar kita ini itu paling yang saya itu kira-kira tinggal 10%, 15% kira-kira. Yang lebih tua dari saya, Anda paling tinggal 10%, 5%. Jadi sebenarnya usia anak muda sekarang yang 60% gereja tidak garap dengan bagus. Makanya kalau kita ini mati semua di ruangan ini, ada kesulitan besar, yaitu kita enggak menatap jauh ke bawah. Saya sekarang bahkan turun ke cicit saya. Karena saya bapak, saya punya anak rohani saya punya cucu punya cicit. Itu gawat sekali kalau saya enggak cek sampai ke cicit. Karena kalau kita enggak punya pelayanan generasi yang bagus, biasanya keturunan ketiga itu enggak bagus. Dan kita gagal dalam menyiapkan generasi esok. Kalau kita mati dikubur semua, maka tidak ada generasi mendatang yang cukup kuat untuk meneruskan misi dan mimpi kita. Oke, itu penting banget. Seperti yang saya katakan tadi malam. Elisa, setelah itu enggak jelas ceritanya. Paulus, Timotius, enggak jelas juga ceritanya. Musa, Yosua, enggak jelas juga setelah itu ceritanya. Selalu generasi ketiga yang jadi masalah. Makanya saya sekarang ini lagi turun ke seluruh jaringan saya di Indonesia dan di luar Indonesia. Saya turun sampai ke cucu saya, cek apakah yang mengalir dari saya ke anak itu ngalir bagus ke cucu enggak. Jangan-jangan dari anak saya itu enggak ngalir ke cucu saya dengan bagus.
Jadi dalam seluruh keturunan rohani saya turun sampai ke cucu. Nanti anak saya suruh cek ke cicit. Karena kalau anak saya puas dengan apa yang telah dipindahkan ke cucu saya, belum tentu generasi ketiga dari anak saya ada cicit saya. Itu penting. Kalau Anda tidak punya strategi itu, gereja kita akan lambat dalam kaderisasi. Waktu kita mati, tidak ada orang-orang bagus disiapkan. Karena waktu saya memindahkan ke anak saya, jangan-jangan anak saya itu nggak cukup bagus memindahkan ke cucu saya. Itu orang ekonomi, saya sekolah ekonomi dulu. Itu SPD itu saya sekolah di Satyawacana, saya asli Salatiga, saya jebolan Universitas Satyawacana, dan SPD itu sekolah pendidikan, tapi pendidikan dunia usaha. Nah, dalam pendidikan dunia usaha atau katakanlah ekonomi, maka ada hukum penurunan mutu. Kita kumpul-kumpul di sini juga salah satunya harus membahas pelayanan generasi harusnya. Karena gawat sekali. Saya keliling ke kota-kota di Republik ini, banyak kota-kota yang waktu saya khotbah ke seluruh gereja di kota itu, saya ketemu pendetanya udah umur 50, paling muda 45, rata-rata umur 55, 60. Saya lihat generasi di bawah mereka enggak kuat semua. Kelihatan banget, waktu WL berdiri, kelihatan banget. Waktu saya ketemu ketua kaum mudanya, lemah banget. Ngobrol makan bersama-sama ketua kaum mudanya, itu calon pengganti generasi berikut, enggak kuat. Omongannya, pikirannya, misinya, enggak kuat. Bahaya. Loh, kalau satu kota itu gereja seluruh kota, pendetanya tiba-tiba mati bareng kayak apa yang terjadi di Malaysia. Malaysia pernah mengalami itu. Tahun 93 di Malaysia, itu belasan pendeta top di Malaysia mati hampir berbarengan dalam 1 tahun, dan Malaysia waktu itu kehilangan orang-orang hebat senior mereka, yang tua-tua umur 60, 70 mati semua, dan yang muda-muda tuh tergopoh-gopoh nggak siap. Bagaimana gerakan di Malaysia berikutnya? Karena yang senior-senior tiba-tiba berpulang dipanggil semua. Itu terjadi tuh, itu tergopoh-gopoh karena jelek kaderisasi. Itu pernah terjadi di bangsa lain dan tidak boleh terjadi di negeri kita. Saya keliling ke beberapa kota di negeri ini, saya khawatir pendetanya wis tua-tua semua, tapi yang second line, garis keduanya enggak kuat. Bahaya itu. Makanya saya terbeban pelayanan generasi. Jadi pelayanan saya yang pertama, saya bergerak ada dalam pelayanan kebangsaan. Saya juga penasihat nasional dari YTP, Yayasan Tangan Pengharapan. Kalau Anda tahu Henny Kristianus, riwa-riwi di medsos, itu anak rohani saya, dan Henny Kristianus itu bersama saya, kita pimpin YTP, Yayasan Tangan Pengharapan Indonesia. Dan itu ada 70 titik kira-kira, kita kasih makan anak, kita sekolahkan anak, di 70 titik di Republik ini. Itu pun termasuk pilar gerakan kebangsaan bagi saya. Salah satu gerakan lain lagi yang saya bapai adalah namanya ELT, Excellent Leader Training. Saya bersama anak-anak rohani saya menyiapkan pemimpin masa depan. Sampai tahun ini sudah ada 7.000 pemimpin kami siapkan. Namanya ELT, Excellent Leader Training, pelatihan kepemimpinan. Sudah kami kerjakan kira-kira hampir 20 tahun ELT berdiri. Sekarang udah ada 7.000 pemimpin yang kalau dipanggil pulang ke barak semua kumpul dan ada tugas-tugas mandat dari kepemimpinan ELT. Jadi saya senang sekali ada dalam gerakan menyiapkan kepemimpinan, ada gerakan kebangsaan, ada pelayanan generasi. Tapi saya tidak puas. Tahun 2015 kami muncul gerakan marketplace, di mana pengusaha-pengusaha itu harus ada di garba paling depan untuk mempengaruhi dunia marketplace atau dunia usaha. Muncullah yang namanya Fire Biz Movement, saya rintis itu dan sekarang markas besarnya ada di Bandung, Surabaya, dan Manado. Itu gerakan pengusaha muda yang dibidik umur 30-40 tahun. Saya sendiri seorang pebisnis, saya pengusaha juga, saya sekarang mementor business owner, pemilik usaha. Saya hari-hari sekarang 90% saya nggak ketemu pendeta lagi seperti dulu. Saya 90% hari-hari saya cuma ketemu orang marketplace dan guru-guru. Itu hati saya banget, karena saya juga sekolah pendidikan. Jadi kira-kira ada 3 pilar yang saya kerjakan. Pertama pilar kebangsaan, yang kedua pilar pelayanan generasi, yang ketiga pilar pelayanan marketplace atau mengubah dunia usaha. Tagline kami adalah gini, mengubah marketplace itu mentransformasi masyarakat. Jadi kalau dunia usaha itu enggak dirubah, maka masyarakat enggak berubah. Jadi transformasi marketplace itu transformasi society. Makanya saya aktif banget sekarang ada di situ. Kelompok kelas menengah di Republik ini kira-kira 100 jutaan.
Tapi pandemi telah memelorotkan kelas menengah kita, sehingga muncul orang miskin baru di Republik ini, turun middle class-nya, kira-kira sekarang 70-80 juta. Saya menangis buat bangsa saya. Kenapa kelas menengah kita turun gara-gara pandemi? Nggak bisa terima saya. Saya harus bergerak bersama teman-teman untuk bangkitkan lagi, perbanyak lagi middle class di Republik ini. Jangan kemiskinan terus mendera, karena ke depan kita nggak enak. 2023 Pak Jokowi bilang tahun gelap. Itu rentan sekali akan turun kelas menengah kita menjadi kelas miskin. Nggak boleh itu terjadi. Saya pikir bangsa saya sangat dicintai Tuhan. Sekarang ini di Inggris hari ini 50% warga Inggris hari ini udah susah makan. 5,4 juta anak di Inggris hari ini itu sebagian yang mereka makan karet, makan apapun yang bisa dimakan. Anda lihat dong beritanya. Anak-anak itu di sekolah-sekolah di Inggris itu makan karet. Itu beritanya ada sekarang. Eropa kesulitan. Teman-teman saya di Jerman mengatakan kami susah makan. Krisis melanda di seluruh Eropa. Republik ini hari ini tingkat pertumbuhan ekonomi kita masih 5,2%. Tahun depan kalau ada resesi katanya Amerika satu langkah lagi masuk resesi. Eropa sudah ada di jurang resesi. 60 negara di dunia sekarang hampir disebut negara gagal. 60% bakal akan menjadi momongannya IMF. Momongan IMF itu dana moneter dunia, itu sebentar punya momongan baru, negara kere jumlahnya 60 negara. Bayangin, Indonesia salah satu dari 5 negara terbaik pertumbuhan ekonominya. Indonesia kita ini. Bayangkan, pertumbuhan kita sekarang 5,2%, tapi kalaupun nanti kepleset turun, kita cuman masih 5, turunnya paling 2-3%. Walaupun kita akan sulit-sulitnya dunia ini akan merembes kepada kesulitan Indonesia, ya, tapi kita diprediksi kita nggak akan terpuruk. Sri Mulyani ngomong gitu, Pak Jokowi ngomong gitu, jagoan-jagoan ekonomi saya pelajari pemikirannya tentang tahun depan, nggak perlu kita bilang tahun depan Indonesia suram, nggak perlu, Indonesia baik-baik saja. Ada bukti banyak banget. Singapura hidupnya bergantung, bayangkan 60% orang sakit di Singapura itu orang sakitnya itu orang Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia nggak ke rumah sakit Singapura, kolaps Singapura. Karena uang mereka dari kita juga gitu kan. Tapi Indonesia, kita udah punya rumah sakit, nggak ke Singapura nggak apa-apa kok. Singapura nggak punya tanah pertanian kayak kita. Mereka akan bakal susah makan, sementara kita tanah pertanian luas. Negeri ini kaya raya, nggak ada alasan resesi sebenarnya. Saling menjual di antara kita aja kita bisa hidup. Anda jual bawang, saya jual beras, lu jual minyak, lu jual nasi goreng, kita hidup kok. Kita sangat tidak tergantung sama negara di luar kita. Bahwa kemudian rembesan hantaman resesi menerjang kita. Iya, tapi tidak akan menghancurkan kita. Anda mesti lihat tuh, Australia sekarang lagi butuh tenaga kerja. Karena tiba-tiba Australia, Jepang, Korea, itu kesulitan tenaga kerja. Sebenarnya mereka harus giling mesin ekonomi mereka, gerakan ekonomi mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka kesulitan bahkan sampai merengek-rengek, ya tidak ada tenaga kerja yang menggerakkan ekonomi ini. Di kita tenaga kerja turah-turah. Sampai kakian mau nganggur gitu ya. Jadi kita nih konflik kita beda gitu. Makanya Tuhan tuh sangat cinta Indonesia. Dulu saya SMP aja saya nangis untuk Indonesia. Tahun 89 saya merintis gerakan di Salatiga, gerakan cinta Indonesia. Tahun 89 aku masih sangat penginjil muda. Aku udah gerakkan orang-orang berdoa untuk Indonesia. Saya kira memang 20-30 tahun yang lalu kita udah berdoa untuk Indonesia. Sehingga ini jawaban doanya. Tuhan cinta kita dan kita baik-baik saja. Klaten tentu bagian dari Indonesia. Engkau baik-baik saja. Enggak ada yang akan menghancurkan Klaten, enggak ada. Ini hamba-hamba Tuhan kalau ketemu bersatu begini, Anda perisai tangguh untuk menghadang semua kehancuran datang. Amen. Kesatuan kita dan misi di hati kita adalah perisai paling tangguh. Enggak ada kota diamankan oleh kekuatan lain. Militer kah? Hebatnya Pemda kah? No. DPRD kah, orang parlemen melindungi kota kita? Menurut Alkitab, yang bertanggung jawab atas kota kita bukan wali kota. Anda. Amen. Ya dong, itu kan udah jelas tuh. Usahakan kesejahteraan kota. Jadi kalau kota kita nggak sejahtera, jangan salahkan wali kota. Yang pertama-tama salahkan diri kita. Karena tugas kesejahteraan kota bukan wali kota, gereja. Itu tugas kita. Terima kasih untuk Pak Wali Kota, terima kasih untuk Bupati, terima kasih untuk semua perangkat pemerintahan.
Tapi di hadapan Tuhan kita yang bertanggung jawab. Tuh lihat tuh, usahakan kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, kamu itu siapa? Gereja. Kok kayak beban berat gitu ya? Enggak ya. Ini firman. Dan berdoalah untuk kota itu. Saudara-saudara yang saya kasih. Hari ini saya tahu umur saya sudah 55 sekarang. Saya enggak punya banyak waktu lagi. Saya mesti kelola umur saya dengan baik. Beberapa dari Anda, saya lihat wajahnya dari mimbar ini, Anda lebih tua dari saya. Waktu Anda kira-kira tinggal 7 tahun. Kira-kira ada yang masih 15 tahun. Hati-hati hidup. Hidup cuma sekali, pendek, singkat. Aku aja kayaknya baru kawin kemarin loh. Ternyata tahun ini nanti, bulan Desember tanggal 20, saya kawin perak ya. Waduh. Kok bojoku kayaknya belum banyak berubah loh. Kok wis kawin perak gitu ya. Ini tahun ini saya kawin perak. Cepat sekali, kayaknya baru nikah kemarin. Hidup itu cepat banget. Dan kemudian menengok ke belakang, banyak yang kau sesali. Begini, jangan pernah mengevaluasi hidupmu setelah 10 tahun berlangsung. Evaluasilah hidupmu hari ini. Kau enggak akan menyesal. Alkitab berkata hitung hari, bukan hitung tahun. Makanya enggak Alkitab dia ulang tahun. Enggak ada ulang tahun mana-mana. Yang ulang tahun di Alkitab tuh Herodes. Yesus enggak pernah rayain ulang tahun. Makanya orang tuh hidupnya kayak cepet karena ulang tahun. Coba kalau ulang hari. Ulang hari dong. Bersyukur tuh bukan tahun-tahun yang kita lalui saja. Bersyukur tuh hari-hari yang kita lalui. Selalu baru kasih setianya. Setiap pagi. Bukan setiap tahun. Krisdayanti aja tahu kok. Menghitung hari. Detik demi detik. Krisdayanti aja tahu menghitung hari. Kita ngitungnya tahun. Alkitab bilang, numbers your day, hitung hari. Saya setiap hari begitu bangun, apa yang saya kerjakan hari ini untuk anak rohani saya, untuk kota saya Brebes dan Tegal. Apa yang saya kerjakan untuk Indonesia. Setiap hari saya bangun, saya nggak mau lewatkan hari-hari saya dengan percuma. Pagi begitu bangun, saya nggak mau diganggu sama telepon, jam 5 saya bangun, setengah 6 paling lambat, saya temui Bapak saya di sorga. Nggak bisa, saya nggak akan makan pagi sebelum makan firman. Itu kebiasaan saya sejak menikah. Nggak ada istri saya lihat saya makan pagi sebelum saya makan firman. Nggak bisa. Nasi kalau makan mau masuk mulut saya. Dan saya belum ketemu bapak saya dan merenung firman. Nasi nggak bisa masuk. Berapa kali saya coba malah mau muntah. Bagi saya yang pertama hari itu dijalani dengan makan firman. Saya rela nggak makan pagi sebelum makan firman. Setelah itu biasanya saya baca buku, saya penuhi kepala saya dengan banyak pemikiran dan pengetahuan. Setelah itu saya mulai masuk kepada telepon-telepon, koordinasi, seluruh jaringan-jaringan di Indonesia dan di luar Indonesia. Setelah itu nanti saya baru pelayanan-pelayanan, ketemu orang, konseling itu nanti. Tapi sepanjang hari pikirannya Indonesia, kota saya, generasi ke depan. Saya sudah selesai dengan diri saya. Aku selesai. Aku punya usaha juga, ya bisnis lah kecil-kecilan, di ekspedisi, di properti, tapi uangnya nggak masuk ke kantong saya. Saya cuma cukup puas digaji aja sama manajemen, udah. Saya owner bukan, ownernya Yesus Kristus. Semua dana hasil usaha itu harus lari kepada pekerjaan misi. Saya mencukupkan diri, asal punya pakaian sepantasnya. Banyak malah pakaian-pakaian batik saya tidak pernah beli pakaian batik sendiri. Semua dibeliin anak rohani saya, jam tangan, sepatu, sering disupport sama anak-anak rohani. Saya sudah selesai dengan diri saya. Waktu saya mikirin orang lain, waktu saya mikirin Indonesia, orang lain mikirin saya. Oh, mobil itu aja cukup, ngapain bisa beli mobil lebih mahal? Enggak. Hidup itu, Alkitab bilang seni hidup tuh begini. Berkata cukup sama diri sendiri. Saya punya quote dalam hidup saya. Cukup untuk diri sendiri, limpah untuk orang lain. Berat ya? Saya ulangi. Malah makin berat makin saya ulangi. Cukup untuk diri sendiri, limpah untuk orang lain. Jadi begitu ada kelebihan uang sedikit saja, saya langsung tanya sama sorga, untuk apa ini? Cukup bagi diri sendiri, limpah untuk orang lain. Amen.
Saya kira Pak Muryantoro sudah mendemonstrasikannya dengan jelas bagi kita. Bahwa dia sudah selesai juga dengan dirinya. Saya sudah selesai dengan diri saya. Wong enggak berapa lama lagi saya meluncur kepada kekekalan kok. Hidup neko-neko, yo. Hah? Mobil naik sampai 5 malah bingung numpake. Sing ndi numpake? Malah mumet. Pergi aja belum mumet dia. Aduh, kakian mobil. Rumah saupli aku di Brebes, tanahku luas tapi rumahku saupli tok. Masuk rumah saya itu Pak Yonatan tuh ada pendeta Tegal saya ajak ke sini. Masuk rumah saya, cuma ruang tamu, sebelahnya tempat tidur, terus ini meja makan. Udah. Apa? Bisa beli rumah lebih bagus? Bisa. Enggak untuk itu hidup saya. Saya enggak mau kejar apa yang seharusnya enggak saya kejar. Dengar pendeta-pendeta yang saya kasih. Hidup yang mau runcing, tajam, kuat adalah hidup yang begini. Anda mesti dilucuti sampai kebutuhan dasar dan dilucuti sampai panggilan dasar. Apa artinya dilucuti sampai kebutuhan dasar? Artinya gini, aku ora butuh, ya aku ora kejer ngapain, wong ora butuh kok. Mobil siji wis iso ngapain ngejer 5. Dilucuti sampai kebutuhan dasar. Mangan ngene wis enak, wis cukup, ngapain kejar? Hanya untuk nikmat mulut yang kemudian jadi penyakit saya. Artinya gini, artinya dilucuti sampai kebutuhan dasar. Anda kalau ribet mengejar kebutuhan yang bukan kebutuhanmu, waktumu habis hanya untuk kejar kebutuhan, bukan? Pendeta-pendeta di Pantura banyak juga yang terjebak utang. Gara-gara kebutuhan. Ngutang, ra iso bayar. Kemarin berapa tuh pendeta Pantura yang terjebak trading forex? Ya. Mainan trading. Pendeta-pendeta ini malah menggerakkan jemaatnya untuk main trading, ambiar ora karuan. Itu pendeta-pendeta tuh hati nuraninya rusak semua tuh yang masuk kepada gerakan trading forex itu. Gila itu sampai melibatkan jemaat menjadi nasabah. Wong edan. Kok iso gitu ya? Itu sekarang nih tercoreng semua nuraninya. Enggak enak, sungkan sama jemaat semua kan? Bagaimana coba? Coba bagaimana mau bertanggung jawab? Uangmu hilang karena pendetamu. Itu enggak enak banget bukan? Oh itu betul-betul enggak enak juga. Itu peristiwa enggak enak ya di Pantura ya. Bayangkan. Itu gara-gara gini loh, enggak puas dengan apa yang ada. Kita pendeta enggak dipanggil untuk memperkaya diri bukan? Untuk hidup sederhana dan berkata cukup bagi diri sendiri. Itu kita. Nah kalau berkat datang sama kita, ya berkat. Kita nikmati berkat lewat gitu, tapi berkat tidak pernah berhenti pada kita. Anda mau tahu cara memperbesar berkat dalam hidup kita? Mau tahu? Alirkan. Enggak ada yang lain. Favor, kemurahan dan berkat tidak pernah dimaksudkan berhenti pada diri kita. Bahwa kita menikmatinya, puji Tuhan nikmati. Tapi terus dialirkan. Paulus berkata, cukup. Paulus itu bilang, Paulus bisa memperkaya diri enggak? Ya usahawan juga loh. Paulus bilang, aku mencukupkan diriku. Keren. Begitu kita banyak maunya, umur kita habis mengejar mau kita. Makanya kita harus dilucuti sampai kebutuhan dasar. Kalau kita banyak maunya, kita tidak akan efektif dipakai untuk perjuangan. Perjuangan di jemaat, perjuangan di kota, perjuangan di bangsa. Nggak akan efektif. Karena Bapak maunya sono, Anda maunya sendiri. Nggak bisa gitu. Nah Bapak Ibu, ada 2 hal yang penting. Yang pertama dilucuti sampai kebutuhan dasar, tapi yang kedua juga penting. Dilucuti sampai panggilan dasar. Kalau Anda memang dipanggil untuk menggembala, setialah pada penggembalaan. Bukan gembala yang berupaya jadi penginjil. Aku wis ora kerasa nek di dalam pengen kemana-mana nginjil. Anda enggak kuat dalam panggilan. Nah, pengennya mau jadi siapa saja. Pengen mau jadi nabi, pengen jadi penginjil, pengen jadi rasul, pengen jadi pengajar. Gitu. Akhirnya kita enggak menemukan sebenarnya panggilan dasar saya apa ya. Saya berkhotbah sudah 40 tahun. Saya bertobat tahun 82. 3-4 bulan kemudian saya jadi pengkhotbah. Jadi saya pengkhotbah cilik kelas 2 SMP, saya sudah berkhotbah. Kelas 1 SMA, saya sudah dipanggil ke kota-kota sekeliling Salatiga. Saya khotbah di Ambarawa, kelas 1 SMA. Saya masih ingat tuh. Saya khotbah di kota-kota sekitar Salatiga gitu.
Wow, masa-masa yang indah. Saya jadi pengkhotbah cilik. Saya pikir saya penginjil. Lama-lama kok saya resah ya. Lulus SMA, masuk mahasiswa, saya kok resah ya. Kayaknya saya bukan penginjil deh. Tahun 93, ada rasul yang dipakai dalam pelayanan kerasulan dan misi hebat di Australia. Di Darwin sana, Australia Utara. Namanya pendeta Jack Hans. Jack Hans itu misionari banget. Gereja Jack Hans isinya paling jemaatnya cuma 200. Tapi semua 200 orang ini hampir semuanya pengusaha yang taruh uangnya di Indonesia. Padahal lagi bule kabeh. Jemaatnya semua bule. Tapi 200-an bule kasih uang mereka, hasil kerja mereka selalu setiap bulan dikirim ke Indonesia. Tahun 93 dia adakan seminar di kota Jogja. Setelah dari Jakarta, dia ke kota Jogja. Saya dipanggil Bapak Rohani saya, Wing, ada Jack Hand, kamu mesti datang. Saya ingat sekali naik bus, terus berhenti di Jati, Jogja situ. Terus saya ikut seminar itu. Tiba-tiba itu seminar pendeta-pendeta tahun 93. Saya masih piye. Tahun 93, tiba-tiba dia digerakkan keluar dari mimbar, dan dia bilang, hey you. Dia tunjuk saya, dan dia panggil saya ke depan. Itu di depan ada Edi Leo, Pak Edi Leo ada di depan. Ada Pak Samiton Pangelah ada di depan juga. Saya dipanggil, hey you. Panggil, saya dinubuatin. Kamu dipanggil dalam sebuah pelayanan apostolik kerasulan. Kamu bakal akan membina dan membapai para pemimpin di Republik ini. Kamu akan masuk di dunia kepemimpinan. Mulai hari ini, kamu memimpin para pemimpin, membapai para bapak, dan menggembalakan para gembala. Saya kaget, apa artinya itu? Saya seperti keluar dari penginjil saya. Tiba-tiba saya masuk pelayanan kerasulan sejak tahun 93. Sejak itu saya komitmen. Saya masih jadi pengkhotbah kira-kira sampai tahun 2000-an. Di tahun 2000 dada saya udah sesak dada saya. Udah saya nggak bagus ada di situ terus. Keliling-keliling khotbah. No. Saya punya pengurapan berkhotbah. Tapi saya tidak habiskan usia saya hanya untuk berkhotbah. Saya masuk dunia kerasulan. Sejak hari itu tiba-tiba saya suka kerjasama saya pemimpin. Saya kalau ketemu pemimpin itu ngiler. Saya pengen pemimpin ditolong. Saya datang ke gereja-gereja di desa-desa, Pak, aku bisa tolong apa ya supaya gerejamu bertumbuh? Itu hati kerasulan. Tiba-tiba pengen semua orang bekerja sama, itu hati kerasulan. Tiba-tiba tempat-tempat yang belum ada Yesus, rintis jemaat di sana, itu hati kerasulan itu. Itu tahun 93, tiba-tiba dijangkitkan dalam roh saya, hati yang beda. Sejak itu, tahun 2000, saya nggak lagi banyak penuhi jadwal saya dengan panggung-panggung hanya untuk berkhotbah saja. Panggilan saya jelas. Dan sejak tahun 2000 sampai sekarang, makin runcing. Kalau saya mati hari ini pun Tuhan panggil saya siap. Saya ada dalam kondisi terbaik, walaupun saya belum sempurna. Tetapi saya paling tidak mengerjakan apa yang Bapakku kerjakan untukku. Itu penting banget sih. Coba Kak, siap enggak mati siang ini? Nah, sing urung siap ki ana dua hal. Pertama kakean dosa, biasane. Yang kedua orang ngerti meh gawe apa. Jadi sungkan kalau menghadap Bapak, nanti gaweannya urung bar. Karena orang ngerti gaweannya apa. Penting banget di usia kita ini kita tahu gaweannya apa. Sejak tahun 97, saya melatih pendeta-pendeta untuk menemukan fungsi pelayanan yang tepat. Sampai sekarang. Saya baru aja dari Sentul, saya tolong hamba Tuhan juga. Pak, jenengan paling tepat di sini. Ayo ngisi kuesioner sih. Coba konsultasi sama saya. Oh, Bapak salah tempat loh. Bapak ini sejatinya enggak cuma gembala. Bapak ini penginjil yang ngeyel jadi gembala. Karena itu penting tuh, menaruh orang-orang di tempat yang pas dalam pergerakan. Take your position in the move of God. Taruh dirimu yang di tempat tepat dalam pergerakan. Take your position in the move of God. Itu penting banget. Banyak pendeta yang udah nafasnya kembang kempis tinggal 1-2, tapi tetap nggak ngerti aku dipanggil untuk apa. Nggak tahu. Dia pikir dia gembala. Kenapa? Ya saya kalau jebolan sekolah Alkitab pasti ngerintis gereja. Kalau jebolan sekolah Alkitab itu pasti ngerintis gereja dan gembalakan jemaat. Enggak gitu-gitu amat kali. Enggak harus juga. Ada panggilan yang bukan sekolah Alkitab yang tentukan. Bapak di sorga yang tentukan untuk kita. Teman-temannya sekolah Alkitab sebagian jadi pengusaha hebat hari ini yang melayani Tuhan di dunia marketplace. Enggak harus.
Tapi ada pengusaha yang salah tempat ternyata jadi pendeta sekarang. Ya, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Yang penting begini, ada di tempat yang pas. Ya, ojo pendeta ngeyel jadi pengusaha, bangkrut. Ya, terus pengusaha ngeyel jadi pendeta. Engkau gerejanya jadi kayak kantor, kayak perusahaan, dikelola macam perusahaan, enggak juga gitu. Wow, saya ngomong mencurahkan hati saya, berharap saya ngobrol dari tadi. Ini bisa belum masuk firman loh. Ini baru ngobrol, perkenalan gitu ya, perkenalan. Ya, lanjut ya. Tapi berharap perkenalan ini memberi Anda wawasan, kira-kira dunia itu seperti apa dalam dunia pelayanan. Enggak sesempit ngumpulin orang jadi penonton di hari Minggu gereja kita. Terus kita jago urus kebaktian, no. Kita harus jago urus kota daripada urus kebaktian saja. Urus kebaktian bagus dong, tanggung jawab kita kok. Oke? Hari Minggu urus jemaat bagus. Tapi kalau hanya urus jemaat dan lupa tugas kita kota dan bangsa kita belum ada di tujuan terjauh Tuhan. Alkitab berkata terlalu kecil. Engkau menjadi hambaku hanya mengembalikan sisa Israel yang hilang, menegakkan suku Yakub, terlalu kecil. Tapi aku akan menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa. Mungkin saja ngurus gereja lokal kita. Bapak ngomong terlalu kecil. Aku kasih kamu ngurus kota, kamu cuma ngurus gereja saupli. Urus gerejamu yang saupli, tapi mentalmu kota dong. Jemaatmu cuma rolas, ora apa-apa, rolas kaya Yesus. Enggak apa-apa. Tapi aku jemaatku cuma 12, tapi kan kayak Yesus. Yang 12.000 malah ora kaya Yesus loh kadang-kadang, iya. Iya, yang 12 ora apa-apa, tak hibur. Tak hibur Bapak, tak hibur. Ya. Yang 12.000 syukur, alhamdulillah puji Tuhan. Tapi yang 12 orang toh ora apa-apa. Yesus juga 12. Cuman bedanya 12 iki sing 11 jadi saka guru gereja. Ya kan? Pengkhianatnya siji. Ya, Yudasnya siji. Nah, kalau kita 12 mungkin Yudasnya 11. Sing sukses siji lagi ya bahaya ya. Jangan sampai ya. Kebalik. Karena efeknya Tuhan tuh memuridkan 12. Tuhan loh memuridkan pilih 12 saja kok. Itu Tuhan. Kapasitasnya memuridkan besar banget. Itu cuma milih 12 kok. Apalagi kita kapasitas memuridkannya kecil. Yang Tuhan saja fokus ke 12. Bapak Ibu Saudara, bidik orang-orang paling hebat di gerejamu, fokus ke mereka. Jadikan anak rohanimu, muridkan. Anda mesti tahu 12-mu. Anda mesti tahu Petrus, Yakobus, Yohanesmu. Kita ini serampangan menggembalakan, kita urus semuanya. Kita lupa bahwa Yesus juga pilih-pilih. Ada kelompok 70-nya. Ada kelompok 12, 9, 3, 1. Bahkan yang paling dikasihinya, Yohanes. Bapak Ibu Saudara, saya itu punya anak rohani banyak banget di Republik ini. Pengennya memeluk semua, pengennya merangkul semua, pengennya setiap hari dapat waktu saya. Tapi kan ora iso Bapak Ibu. Makanya terpaksa pilih dan pilah. Ada 300-an orang yang saya kira itu jenderal tempur yang sudah mewarisi seluruh nilai dan visi saya. Tapi dari 300 itu ada 22 orang yang memang fokus saya setiap hari karena mereka adalah komandan di lapangan yang saya perlu garap. Tapi dari 22 orang, saya punya 9 orang tim apostolik inti. Jadi ngobrolan saya terbanyak itu untuk 9 orang, itu pimpinan apostolik dari berbagai gerakan. Jadi saya itu terskema kepada 9, 22, 300-an, sama ribuan. Nek enggak waktuku ora cukup Bapak Ibu. Aku wis umurnya wis 55 ini. Enggak cukup nek aku semua orang pengen tak peluk, semua orang pengen tak deketi. Enggak cukup waktu nih. Yesus juga cuma 3,5 tahun, makanya dia pilih-pilih. Cuma 3,5 tahun kok. Setelah itu disalib, makanya pilih-pilih betul. Siapa yang terima curahan seluruh hidup dan pewahyuan? Saya juga gitu, wis gak lama-lama kita enggak hidup 50 tahun lagi, bukan? Iyo. Harus pilih-pilih Bapak Ibu. Fokus kepada orang, fokus kepada tugas, fokus kepada misi, fokus kepada kota. Kalau enggak fokus enggak bisa. Hidup itu berhasil atau tidak karena fokus.
Orang yang nggak fokus, nggak akan berhasil dalam hidup ini. Ada teman-teman saya yang sekarang masih khotbah tok, nggak punya anak rohani. Wah, kaget di usia sekarang. Duh, aku kok ora duwe apa-apa dan ora duwe sapa-sapa. Itu ngeri itu. Karena habis waktunya hanya untuk begini. Acara dan acara, panggung dan panggung. Sekarang umurnya kayak aku 55 wis menyisakan panggung aja. Enggak ada orang yang hebat ada di bawah dia, enggak ada orang hebat. Saya bersyukur hari ini saya punya anak-anak rohani yang kapasitasnya jenderal di lapangan yang pimpin banyak pergerakan. Saya bersyukur. 25 tahun terakhir ini saya curahkan hanya untuk memuridkan Bapak I. Aku sekurangi banyak khotbah. Ini di Klaten ini nek ndak hamba-hamba Tuhan aku ketemu aku nggak mau. Waktuku udah habis untuk karya nyata di marketplace. Tapi karena Pak Mur kirim aku video, waduh, kesaksiannya Pak Mur mendayu-dayu tentang ini. Dan Solo juga memanggil saya, luar biasa keren Solo. Pokoknya kalau untuk tubuh Kristus, kesatuan gereja, misi, aduh aku seneng banget datang gitu. Tapi tolong Pak Wing nanti khotbah ya, khotbahnya soal kemakmuran loh, aku ora gelem teko. Ora gelem, ora doyan aku. Karena aku sudah enggak, itu mungkin dikerjakan pendeta lain atau temanku, tapi aku enggak ke situ. Aku mau ngurus lebih fokus lagi kotaku dan bangsaku. Gereja Tuhan yang saya sayangi, itu urusan saya banget dari dulu. Dari tahun 97, saya sudah melatih pendeta-pendeta. Pertama kali pengurapan melatih pendeta itu jatuh ke pundak saya, itu tahun 97 di kota Malang. Di mana sarjana-sarjana S1, S2 waktu itu ada kayak semacam wisuda sarjana gitu. Saya datang di STT di Malang sana, saya ketemu pendeta semua. Saya grogi, untuk pertama kali saya disuruh memberdayakan pendeta-pendeta. Tahun 97, saya belum terlalu matang soal urusan bagaimana manajemen gereja, pertumbuhan gereja, bagaimana para pemimpin gereja, dan saya belum matang. Tapi begitu saya ngomong, semua orang aplaus. Untuk pertama kali saya merasa, wow, pengurapan membapai para hamba Tuhan itu ada dalam diri saya. Dan sejak tahun 97, saya punya keyakinan yang kokoh, bahwa memang saya dipanggil untuk upgrading leaders, mengupgrade kepemimpinan, terutama di dunia kegerejaan. Sejak itu tahun 97 mulai terjun belajar pelatihan pertumbuhan gereja. Saya mengembalakan jemaat dari tahun 92 sampai 98 berakhir, tapi pengalaman menggembalakan jemaat yang itu tuh menjadi bekal saya banget. Bisa memahami perasaan pendeta, pergumulan pendeta. Dari mengembalakan dari tahun 92 sampai 98 saya merasa cukup menangkap dunia kepemimpinan hamba Tuhan yang enggak mudah. Itu sebabnya sejak itu menaruh diri umur hidup saya untuk pelatihan hamba Tuhan. Dan cuma hamba Tuhan terus. Sampai tahun 2015 saya baru banting setir. Pelatihan untuk pendeta-pendeta saya kurangi tinggal 10% jadwal saya, dan 90% sekarang saya ada di dunia marketplace, dunia usaha. Karena saya pengen banget punya karya. Di paruh hidup saya yang terakhir, saya mau meninggalkan warisan soal bagaimana menyelenggarakan bisnis dengan cara Tuhan. Namanya kingdom business. Bisnis yang berkerajaan Allah. Bagaimana itu? Bisa enggak? Bisa enggak kerajaan Allah merembes masuk ke dunia bisnis? Bisa banget. Saya membuktikan sejak tahun 2015 sampai sekarang terjadi banyak gerakan di perusahaan-perusahaan yang dikelola anak muda, umur 30 sampai 40 tahunan. Saya sendiri hari ini saya mengambil sekolah lagi, saya sekarang sedang sekolah sistemasi bisnis. Bagaimana memiliki isu hulu hilir tentang bisnis. Gimana belajar, bisnis kipi itu, sistemasinya. Hari ini kita tidak punya sistemasi bisnis yang bagus, bisnis kita akan kesulitan menghadapi masa sulit. Nah saya belajar itu. Hari ini saya ke sekolah ini. Sekolah lagi. Sekolah meneh. Gitu. Supaya efektif dipakai Tuhan. Dan supaya efektif menghadirkan kerajaan Allah di dunia usaha. Nah itu hidup saya. Nah saya akan buka sharing saya. Saya kayaknya punya waktu sampai 10:30 kalau nggak salah. Betul? Betul begitu ya panitia ya? 10:30. Coba lihat PowerPoint ini. Nggak tahu. Adakah di TV ini? Sudah ada? Oh enggak ada ya? Oh belum ya Pak ya? Oke. Ya wis.
Kalau gitu kita lihat aja di screen depan ini, semoga Mursyid bisa lihat ini enggak ya? Yang udah ya? Oh bisa ya? Mantap, mantap. Yang buta meleklah. Supaya lihat ini, aku enggak tahu bagaimana caranya yang belakang bisa lihat dengan jelas, tetapi ini ada pertanyaan who we are, siapa kita. Semua harus dimulai dari begini. Kita tahu siapa kita. Bapak Ibu Saudara, saya punya nasihat, jangan mati dulu ya. Sebelum kau tahu siapa dirimu. Kuburan itu, mengerikannya kuburan bukan banyaknya setan. Mengerikannya kuburan bukan banyaknya setan di kuburan. Tapi yang mengerikan dari kuburan, banyak orang-orang hebat mati sampai hari matinya enggak tahu siapa dirinya. Enggak tahu dia dipanggil untuk apa menjalankan hidupnya semasa di dunia. Enggak tahu tujuan keberadaannya di muka bumi. Katakan tujuan keberadaan. Yang keras Bapak Ibu, tujuan keberadaan. Jangan mati dulu sebelum kau tahu tujuan keberadaanmu dan mengerjakan tujuan keberadaanmu. Dan banyak hamba-hamba Tuhan di hari matinya masih belum tahu tujuan keberadaan. Dia pikir dia hanya menggembalakan jemaat kecil, berkhotbah tiap minggu dan mati di sana. Wow, terlalu kecil. Aku ingin menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa, kata Alkitab. Jangan mati dulu sebelum tahu tujuan keberadaanmu. Nah tentu itu kelas sendiri, nanti kalau ada waktu, hamba-hamba Tuhan Klaten gimana caranya ya? Saya bisa layani Anda satu-satu, bagaimana menolong nih loh profilmu pelayanan. Ini loh kira-kira perkiraan panggilanmu dari assessment itu terbaca. Ini loh misimu pribadi harusnya, Bapak rada salah menceng, Bapak tidak dipanggil dalam karunia ini. Jelas Bapak memaksa diri di karunia ini, misalnya. Itu asik loh tuh. Ini saya baru saja pulang dari Sentul, ada Pak Yonatan di sini. Rame-rame kita kenali, dan akhirnya hamba Tuhan tuh puas, oh iki aku tuh, aduh aku lagi ngerti karunia aku. Gitu, itu penting loh, padahal wis tua. Ayo, hampir kasep tuh. Tapi ya enggak apa-apa daripada enggak tahu sama sekali, ya kan? Sebaiknya kita tahu lah ya. Hah? Apa kita mau buat itu 2023 gitu ya? Ya. Aja meninggal dulu. Kan jadwalnya masih 2023. Ngomong sama Tuhan ya, Tuhan kasih umur panjang dong. Sisa waktu hidupku aku efektif dong. Untuk kota dan bangsaku, untuk generasi dan gerejaku. Gitu dong, ya. Ya enggak sih? Pas ngono lho. Melayani itu puas. Iki aku memang lahir untuk iki. Puas. Ojo, aku ki sapa to jane? Loh, di mimbar aja masih ada pertanyaan dalam hati kita. Ini aku enggak sih kayak gini? Wow. Tapi secara garis besar, nah aku mau kasih tahu secara garis besar. Aduh, pointernya juga enggak kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Puji Tuhan. Wih, jelas sangat melek. Klaten dilawan. Ini kalau ruangan ini jauhnya 200 meter lagi Anda masih lihat kok. Luar biasa. Lihat ini, who we are. Ya. Nah, ini lihat. Hidup sia-sia itu punya dua problem dasar sih. Kita enggak tahu siapa kita dan kita enggak mengerti panggilan hidup kita. Siapa kita tuh maksudnya begini, saya petani. Oh, aku petani toh. Panggilannya? Saya nyangkul di sawah. Gitu. Wong petani kok. Masa saya petani, sesok ngantor. Loh petani kok ngantor? Gak ada hubungan nih. Banyak orang-orang itu tahu siapa dirinya, tapi nggak tahu kerjaannya. Nah cilakanya lagi, tahu kerjaannya, tapi nggak kenal dirinya. Yang lebih edan lagi, nggak tahu dirinya, nggak tahu kerjaannya, wes mati wae gitu. Itu luar biasa. Itu dua basic. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu tahu nggak siapa kita? Terus gawean kita apa? Oh itu penting itu. Nah dari gambaran besar, masing-masing Anda punya panggilan yang spesifik, identitas yang unik. Tapi saya nggak mau ngomong soal unik, nggak ada waktu. Mau tak layani satu-satu, nggak ada waktu. Tapi kita mau yang gambar besar sih, ya, yang gambar besar ini. Wah, siapa kita? Wiki kita. Gaweane apa? Iki gaweane.
Yuk, kita lihat di depan. Yang belakang bisa baca? Oke, siap. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Baca sama-sama. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Stop! Kita suka berhenti di ayat 9 saja. Terima kasih untuk darah Yesus. Yesus telah membeli aku. Thank you untuk keselamatan. Nah, Kristen berhenti sampai ayat 9. Yaitu kepuasan diselamatkan. Enggak, ini masih dalam satu frase kalimat ayat 10 dong. Dan jadi darah Yesus itu bukan untuk membeli mereka bagi Allah saja. Karena ada dan ayat 10. Jadi enggak cukup cuma diselamatkan oleh darah Yesus, terbeli, terjual habis, sold out, terjual habis bagi Yesus. Enggak, kalau kita cuma berhenti sampai keselamatan, kita salah hidup. Dan engkau, Yesus, bukan hanya membeli saja, menyelamatkan kita saja, tapi telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bapak Ibu, Anda enggak cuman diselamatkan terbeli oleh darah Yesus saja, tetapi Anda akan dibuat menjadi sebuah kerajaan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat, rajani. Semua kita ternyata adalah raja. Dan mereka akan memerintah sebagai di mana? Di mana? Raja di mana? Di bumi. Kerjaannya raja apa? Kalau petani mencangkul di ladang, kalau raja memerintah. Raja memerintah. Di mana? Di bumi. Ini di bumi mana? Ini bukan di bumi yang akan datang atau bumi baru. Belum ada cerita bumi baru. Karena ini Wahyu 5. Dan ayat ini, memerintah di bumi, ini masih jadi satu dengan penyelamatan. Jadi ini di bumi yang sekarang, di mana Yesus menyelamatkan kita dengan darahnya itu di bumi yang sekarang. Konteks ayat ini bersambungan, di bumi yang sekarang dia menyelamatkan, di bumi yang sekarang dia bikin kita memerintah sebagai raja. Siapa kita? Raja-raja. Siapa Yesus? Raja segala raja. Siapa kita? Raja-raja. Tapi di atas kita Yesus raja segala raja. Jadi saya sebenarnya enggak puas dengan guru sekolah minggu yang ajak nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita bukan anak raja, kita emang raja. Kalau anak raja kan kesannya kita baru pangeran. Kita udah raja. Jadi lagunya mungkin perlu diganti. Aku memang raja, kamu memang raja. Kayaknya anak raja tuh mengkerdilkan identitas asli kita deh. Sepertinya kurang keren anak raja dibanding raja gitu. Tapi percayalah kita memang raja. Mereka akan memerintah sebagai mereka. Mereka itu siapa? Bapak Ibu bisa tolong jawab buat saya, mereka itu siapa? Ini dong, yang terbeli oleh darah Yesus, bukan? Mereka yang sini sama dengan ini? Sama. Mereka ini termasuk Anda yang terbeli oleh darah Yesus, tapi mereka ini juga Anda yang memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ini sekarang tadi Wahyu 5, ini Wahyu 20. Baca sama-sama, 2, 3. Ini udah kerajaan damai 1000 tahun, bukan di bumi
bukan di bumi yang kayak tadi, tapi ini di kerajaan 1000 tahun lamanya. Saya mau nanya, kerajaan 1000 tahun lamanya ini ada di mana? Di bumi. Udah ada cerita bumi baru belum? Belum. Belum ada cerita bumi baru. Bumi baru kan Wahyu 21. Kronologinya kitab Wahyu kan gitu. Jadi ini masih 1000 tahun lamanya ini, saya nggak tahu, tapi dugaan saya karena Alkitab nggak bicara jelas, dugaannya 1000 tahun lamanya ini ya di bumi lama, wong bumi baru belum muncul, itu kan kronologi ceritanya. Jadi kira-kira 1000 tahun ada di mana? Mungkin di bumi lama yang diubah atau diperbaiki. Siapa tahu itu urusan gereja. Siapa tahu ternyata atmosfer yang bocor O3 kita yang lubang di angkasa bisa ditambal. Siapa tahu bakal teknologi ke depan ini di generasi setelah kita bisa memperbaiki lingkungan. Siapa tahu anak-anak Tuhan muncul dengan ide-ide brilian dengan hikmatnya Daniel yang mengurai kekusutan. Siapa tahu? Kita tidak pernah tahu jalan cerita dengan jelas. Kita dan saya hanya menduga-duga saja. Tetapi yang pasti belum ada cerita bumi baru, belum ada. Nah di 1000 tahun ini kita ngapa gaweannya? Setan jelas diikat. 1000 tahun ini nggak ada. Anda nggak pernah nanti di 1000 tahun ini kita sama-sama. Semoga Anda ada di sana. Di 1000 tahun ini nggak akan ketemu toyul, ketemu wewe gombel, nggak ada. Semua dikerangkeng. Nanti di tahun yang ke-1000 Alkitab bilang dilepaskan. Dan baru muncul perang Armageddon. Perang Armageddon pun tuh kita nggak sempat perang. Alkitab bilang kita lagi dikepung gitu, ya kan? Kan gitu kan di perang Armageddon. Lihat Alkitab. Lagi dikepung, tiba-tiba musuh dikalahkan. Kita belum sempat perang. The battle belongs to the Lord. Peperangan milik Tuhan. Lihat tuh Alkitab. Belum sempat tempur. Luar biasa sekali. Lihat, ternyata di 1000 tahun lamanya aja di kerajaan damai, kita ini memerintah juga loh. Dan di 1000 tahun nanti kita ngapain? Memerintah sebagai raja juga loh. Ya ampun, ditaruh di alam kayak apapun kita memang raja yang memerintah. Wow. Terus Anda mau tahu ujung nasib Anda? Apakah setelah jadi raja terus Anda turun gitu, drop dari raja jadi tukang kebun misalnya? Enggak. Alkitab menceritakan nasib akhir Anda itu di Wahyu 22. Setelah itu enggak ada Wahyu 23 bukan? Nah, Wahyu 22 adalah kitab terakhir. Di mana itulah ayat yang menceritakan nasib Anda paling ujung. Enggak usah nanya dukun. Alkitab udah kasih tahu jelas, ujung dari nasib kita itu Wahyu 22. Nah ini ujung nasib kita. Wes, enggak ada lagi cerita tentang Anda. Inilah ayat terakhir di Alkitab yang cerita tentang Anda dan keadaanmu kelak. Wow. Dan mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ini udah bumi baru belum? Udah bumi baru, udah lewat Wahyu 21 sih. Ini Anda sudah dalam posisi di bumi baru. Semoga kita ketemu ya. Semoga ya. Jangan ketinggalan. Kita di sini udah ketemu kan? Nanti di 1000 tahun kita ketemu ya. Ojo lali kita ngobrol di warung kopi 1000 tahun ya. Oke. Tapi jangan ketinggalan di 1000. Di sini dan malam tidak akan ada lagi di sana. Ini ketok bumi baru ini. Ini Yerusalem baru yang tadinya ada di sorga. Itu Wahyu 21 berkata, maka bumi baru, Yerusalem baru turun dari sorga. Yerusalem baru sekarang di mana? Sekarang. Yerusalem baru sekarang di mana? Sorga. Tapi nanti Yerusalem baru turun ke bumi. Jadi nanti di bumi baru kita, itu ibu kotanya Yerusalem baru. Nggak tahu Anda mau tinggal di ibu kota atau di pinggir kota, terserah. Aku pengen di ibu kota. Ibu kota Yerusalem baru nanti ada di bumi baru. Baca dong kisahnya di kitab Wahyu, seru loh. Oke. Dan di bumi baru itu khas banget. Ada 2 golongan orang yang mendiami bumi baru. Ada di mana ayatnya? Di Wahyu pasal 21 ayat-ayat terakhir. Ternyata ada golongan raja-raja dan golongan masyarakat yang diceritakan di situ, golongan orang biasa.
Nah di bumi baru nanti jenis ada orang biasanya loh. Coba nanti Anda teliti ya, di Wahyu 21 ayat-ayat terakhir. Ternyata ada golongan raja-raja di bumi baru, dan ada orang biasa. Dan lucunya, nanti di bumi baru nanti, itu ternyata ada pohon yang daunnya itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bapak Ibu, nanti kalau kita ketemu di bumi baru, neng kono ono wiwitan yang godongi, itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Siapa bangsa-bangsa itu? Iki wis kiamat, wis lewat Bapak Ibu. Coba bangsa-bangsa itu. Disebutkan nanti setelah kiamat lewat, kan ada bumi baru itu. Ada raja-raja, ada bangsa-bangsa. Oh, bumi baru itu nanti ada dua tipikal. Kelompok raja, kelompok orang biasa. Nah, sing butuh godong mengko untuk disembuhkan, aku yakin itu pasti orang-orang dari mana? Dari golongan? Sing disembuhkan sakit tadi, golongan orang? Bangsa-bangsa, bukan raja-raja dong. Rajane kok loro masuk angin. Enggak, itu golongan bangsa-bangsa. Wow, yang luar biasa adalah golongan bangsa-bangsa ini nantinya itu menurut saya akan mengalami kesembuhan. Lah kok iso? Loro apa itu? Apa loro masuk angin? Enggak, saya kok khawatirkan. Hari ini di bumi yang sekarang ini banyak Kristen tuh yang sakit hati terus mati. Loh iya dong, luka hati tapi durung bertobat, belum dilayani kesembuhan batin, wis berangkat. Kan berarti bawa penyakit kok. Hati belum mari pulang ke surga, itu bawa penyakit ya. Ya kan? Habis, ini hamba Tuhan, habis gampar istri terus modar gitu misalnya, mati. Apa yang terjadi coba? Kan belum selesai masalahnya. Hah? Bener nggak? Utangnya akeh, urung bayar, terus mati. Loh, itu kan masih ada urusan yang belum diselesaikan secara kebumian. Itu termasuk sakit. Ada kita hamba-hamba Tuhan aja, ada kok yang sakit mental, sakit pikiran, sakit kejiwaan, ada kok. Barusan ada pendeta yang bunuh orang kan? Lagi geger nih di Jakarta. Pendeta bunuh orang. Coba, aku nggak hakimi apakah dia masuk surga apa neraka. Kalau dia mati sekarang, sekalipun dia masuk surga, ada PR yang harus dikerjakan. Hah? Pembunuhan tadi belum diberesin loh. Benar nggak? Nah itulah golongan yang kita Wahyu ngomong bangsa-bangsa. Jadi Kristen yang memang masuk surga, tapi mengangkut semua penyakitnya selama di bumi. Kepahitan, sakit hati, cinta duit, bunuh orang. Kita nggak tahu kan? Emang nanti raja-raja yang apa? Saya yakin yang masuk golongan raja-raja adalah ini tiketnya. Semakin Anda mirip Kristus, maka Anda mendapatkan tiket. Makanya mata uang di surga itu keserupaan dengan Kristus. Coba kalau Anda nggak serupa Kristus, masa Bapak di surga bilang memerintahlah nak? Ngeri. Kaya setan kok suruh memerintah. Ngeri. Yang memerintah sebagai raja itu yang nggak Kristus. Makanya ini mumpung waktunya masih ada, Bapak Ibu belum pulang. Ayo kejar watak kayak Kristus ya. Kasih seperti Kristus. Melayani kayak Kristus. Ayo kejar hidup seperti Kristus. Karena itu mata uangnya nanti untuk membeli status Anda di sana loh. Sorry maaf. Di daerah itu saya temui ada pendeta-pendeta yang main jimat. Masih ada. Opo-opo. Ada. Pendeta yang selingkuh sampai sekarang belum ketahuan, tapi udah jadi isu di jemaat. Ada. Masuk yang gitu jadi rojo enggak? Rojo edan. Tahu enggak? Hak Anda itu nanti di sana seberapa engkau memerintah, itu ukurannya seberapa Anda mirip Kristus. Makin mirip Kristus, Anda makin punya otoritas memerintah. Karena Bapak yakin, iki apik iki. Iki kaya anakku Yesus iki. Wes, memerintah, gitu kan? Atau Bapak menilai, kok iki kok perangene kok iya, kok perangene kok elek ini. Raja kok ngamukan.
Ndak. Ojo memerintah sik wis kamu memang ada otoritas tapi kamu RT ya. RT ora apa-apa gitu. Lebih keren dikit, iki kok lemah lembut ya. Kasihnya lumayan enggak terlalu kasar dan dia melayani dengan tulus. Oke, kamu gubernur. Gitu. Gubernur. Kamu di kekekalan kok isek nyopet wae. Kuwi RTW enggak iku. RTW enggak. Jadi tingkat otoritas kita tergantung tingkat keserupaan kita sama Yesus. Bahaya banget kalau orang enggak seperti Yesus memerintah di kekekalan. Iku enggak mungkin. Layak tidaknya Anda untuk dikasih keselamatan itu ada di Yesus Kristus yang darahnya menyelamatkanmu, oke? Itu keselamatan. Tapi keselamatan sama pemerintahan beda. Keselamatan mah hanya Yesus dan darahnya. Tapi memerintah itu adalah wajah Kristus di dalam wajah kita. Kalau kita enggak seperti Kristus, enggak bisa. Sorry ya, aku kan sering ketemu pendeta-pendeta di kota-kota kan. Kalau omongannya kosong, pikirannya kosong. Setelah ngobrol sama aku, pendeta yang kosong, kerjaan pengangguran, pikiran kosong, ngomong gak bagus, memutuskan sering salah, karakter sama keluarga gak bagus, anaknya cerita ke saya bahwa papine kasar. Yang gitu-gitu terus dipercayai kota Klaten gitu. Bahaya. Sing dipercayai kota tuh sing waras-waras. Wong edan kok dipercayai Klaten. Lah Klaten jadi opo kok? Ya. Bapak-bapak semua, keadaan kita memerintah itu tergantung keadaan karakter kita. Otoritas kita memerintah tergantung kekuatan nilai kita. Nilainya kok hamba loh. Ini wong hebat loh. Tapi kok ngelayani semua orang. Aku terus terang bersyukur banget kenal sama Pak Mur. Aku enggak ngunggul-ngunggulkan dia, tetapi aku seneng gitu dengan gayanya dia. Untung saya lihat dia di video, kemarin kirim video ke saya, kesaksian soal taman doa ini. Kalau enggak, kemarin saya datang ke sini itu dia kayak tukang kebon di situ. Katok pendek, wes lusuh ngono gayane iku. Malah ganteng Pak Mursyid iku. Tak pikir dia yang pemiliknya ngono. Nek ora ana videone lho. Untung loh aku lihat video nih, begitu menatap wajah Pak Mur, wah iki bose. Tapi penampilannya aduh kan gitu kan, orang kalau enggak kenal dia tuh kan sangat sederhana. Loh kok yang ngono iki sing dipakai kerajaan Allah. Sing gaya-gaya pikirannya kosong ora dinggo iku. Iya, sing sederhana-sederhana, laden-laden. Nek sama pendeta tuh doain, concern sama pendeta lain, sama gereja lain datang, aku bisa bantu apa? Aku kayak gitu di Tegal. Datang ke gereja-gereja lain, aku bisa bantu apa? Sing ngono-ngono, sing menghamba iku sing payu. Sing sok gerejane paling hebat, ora payu. Iku neng kekekalan kok jadi bangsa-bangsa, ora jadi raja-raja. Paling RT. Siapa yang pengen jadi camat di kekekalan? Camat, daftar camat. Oh camat lain, watake lebih Kristus. Mau jadi gubernur, makin Kristus. Mau jadi raja-raja di sana? Harus to be like Jesus. Seperti Yesus. Christ likeness. Currency, nilai tukar mata uangnya kekekalan. Itu kekristusan di wajah kita. Oh iya. Makanya ketemu pemimpin-pemimpin. Kok kurang Kristus ya? Watake, omongane, pikirannya kurang Kristus. Aku langsung batin. Ora iso dipakai. Iya. Gimana? Wong kayak bandit kok dipakai memerintah. Ya bahaya kota kita berantakan Klaten. Yang dipakai yang gini. Yang dipakai pemerintah. Itu betul-betul seperti Yesus Raja. Benar enggak? Aduh. Ayo mari jadilah hamba-hamba Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut. Di Alkitab itu Yesus telah menyimpulkan wataknya yang dengan sangat bagus. Yesus berkata, belajarlah padaku. Di seluruh Alkitab Injil, Yesus cuma sekali ngomong belajarlah padaku, learn to me. Belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Yesus enggak bilang gini loh, belajarlah padaku karena aku lemah lembut, rendah hati, sabar, baik, murah. Enggak, cuma dua. Belajarlah padaku itu dua.
Enggak 3. Jadi Universitas Yesus, mata kuliahnya loro tok. Rendah hati dan watak-watak lain perlu, tapi bagi Yesus, tolok ukur kekristusan itu di rendah hati dan lemah lembut. Kalau kau pelajari, ada 49 watak Kristus, ono kuesionernya. Anda bisa ngisi, ada kuesionernya, 49 watak Kristus. Tapi intinya, Yesus telah mensarikan menjadi 2. Belajarlah padaku, karena aku rendah hati, lemah lembut. Makanya ada hamba Tuhan yang makin rendah hati dan makin lemah lembut, itu makin seperti Kristus. Jadi nek ngukur orang ini rendah hati apa enggak ya? Rendah hati itu apa toh Pak? Rendah hatiku definisi paling sederhana adalah mengandalkan Tuhan. Definisi sombong paling sederhana, tidak mengandalkan Tuhan. Sok bisa ngomong, sok bisa bicara, itu pun bagian sombong. Saya tadi pagi bangun jam 4, saya udah di kamar tadi ngomong, aku enggak iso ngomong sama hamba-hamba Tuhan Klaten. Aku terbatas dalam kata-kataku Tuhan. Mampukan aku pagi ini. Padahal aku wis khotbah 40 tahun. Dan materi hari ini wis apal aku. Tapi aku enggak mau ngandalin fasih lidah. Sombong itu. Meskipun biasa ngomong tapi tetap di hadapan Tuhan. Aku enggak bisa ngomong kalau Tuhan enggak urapi aku. Tadi keluar kamar sebelum menuju ruangan ini doa lagi sama anak rohaniku Pak Yonatan sama istriku. Yo doa bertiga yo. Nyerah sama Tuhan. Meskipun aku hari-hari itu biasa ngadepi pendeta-pendeta. Yo ora usah persiapan wis kok. Ngomong sambil ngantuk iso aku. Saking fasih lidah, 40 tahun khotbah kok. Bisa. Tapi itu sombong. Gak boleh. Rendah hati itu gini, ngandalin Tuhan. Aku keluar rumah, mau belanja wae karo istriku aku. Tuhan aku sebentar keluar rumah. Semua perilakuku setelah keluar rumah, sia-sia kalau kau tidak sertai aku. Bahkan untuk belanja aja aku perlu Tuhan tunjukkan apa yang terbaik. Jam-jam akan berlalu, bakal 3 jam, 4 jam di Tegal. Tolong aku ketemu siapa? Aku bikin apa? Tolong Tuhan, aku ngandalkanmu. Aku aja kalau mau muji Tuhan gak asal mangap kok. Begitu aku duduk, aku ngomong Roh Kudus. Aku ini sebenarnya gak bisa memuji Yesus kok. Aku ini orang sombong, gak bisa muji orang lain. Gak bisa muji Tuhan dengan tulus. Roh Kudus tolong aku dong memuji Bapakku di surga. Seperti Roh Kudus nolong aku berkhotbah, tolong aku untuk memuji Tuhan. Loh, kita tuh sering sok bisa memuji. Kita tuh paling suka muji diri sendiri. Bahkan muji Tuhan aja kita ada maunya kok. Iki nek aku muji Tuhan, urapan Tuhan datang. Kalau aku muji Tuhan, kuasa Tuhan loh, mesti ana mau nih. Muji Tuhan supaya hadiratnya nyata. Loh, kok muji kok supaya? Enggak tulus kita itu. Muji-muji aja. Itu hal yang disebut rendah hati. Tapi lemah lembut kayak apa? Lemah lembut kayak apa? Lemah lembut itu definisinya kemampuan untuk tidak membalas. Itu lemah lembut. Makanya begitu, aku enggak membalas kok. Cuman tak diemin aja. Loh diemin ini balas kecil-kecilan, padha wae iku. Iya, aku enggak balas kok. Dia mukul aku enggak balas mukul, cuman tak diemin aja. Oke, balas kecil-kecilan padha wae. Orang itu lemah lembut tuh kayak Yesus itu, diumpamakan domba. Domba itu makhluk yang enggak punya senjata. Ular punya bisa, ya kan? Bisa jepit rusuk kita, patah rusuk kita. Gajah punya senjata enggak gajah? Punya. Gajah itu bunuh kita cuman bobok di atas kita, selesai kita. Ya enggak? Benar enggak? Nyamuk aja bisa gigit kita gatelen, iya. Semua punya senjata. Tapi coba lihatlah domba.
Ada domba yang ngepak musuhnya? Enggak ada. Enggak ada. Sigung itu binatang rase, itu bau wangi. Itu begitu lewat tuh musuh takut semua. Ini bau apa ini? Gitu loh. Baunya aja kupu-kupu, cakep kan, indah kan. Tapi sayap kupu-kupu tuh kamuflase kayak mata besar bagi musuhnya. Tapi anak domba, anak domba, terus tiba-tiba didatangi singa, terus jumpalitan, wah! Wih karate domba nih. Enggak ada domba kayak ngono. Domba itu enggak bisa balas. Satu-satunya binatang yang gini, enggak punya senjata balas. Itu domba. Makanya Yesus diseumpamakan domba. Karena ini binatang yang enggak bisa balas. Bayangkan. Kalau kita saling balas di kota sebagai pendeta, ya nyolong jemaatku tak colong genti sesok. Ya apa colong-colongan jemaat? Enggak ada itu, domba kok. Domba tuh kayak Yesus. Ini semua udah ninggalkan aku, tinggal 12 orang kan. Terus ditawari Yesus, enggak sekalian kalian ninggalin aku. Keren kan? Wah coba pendeta kayak ngono ada di Klaten. Top banget. Yesus itu Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6. Semua meninggalkan Yesus karena perkataan keras Yesus. Hilang kabeh. Tinggal 12 muridnya. Sing 12 ditawari sisan. Kowe enggak sekalian ninggalin aku. Keren toh? Keren toh? Coba no pendeta ngono di Klaten. Top iku. Enggak membalas, semua ninggalin enggak apa-apa, malah yang sisa ditawarin ya. Nanti bapak-bapak pulang dari sini, tolong besok hari Minggu. Nah, jemaat sing metu. Lah, sisane tolong tawarin. Ora sisan, jenengan-jenengan. Iku Yesus banget. Yesus tuh gitu. Enggak hilang si jiwa ngamuk. Wah, celurit. Wah, apa gitu. Iya toh, coba lihatlah. Domba tuh kayak gitu. Domba itu saking lemahnya itu ya. Domba itu matanya tuh enggak tajam sama arah. Makanya gembala domba itu selalu ada di depan. Nek gembala sapi, gembalanya di belakang pakai cemeti. Tapi gembala domba itu gampang tersesat. Jadi pemimpinnya di depan. Gampang tersesat. Domba itu ya, kalau jatuh, kan domba itu lemu-lemu biasanya ya. Kalau jatuh, terguling, kakinya 4-4 di atas tuh dibiarkan 4 jam mati sendiri. Jadi domba itu rentan stres. Bayangkan kalau Yesus disebut anak domba Allah, itu menunjukkan kepasrahan. Gak iso apa-apa, bergantung sama Bapaknya. Yang aku kerjakan karena aku melihat Bapak mengerjakan. Sangat pasrah dan tergantung Bapak. Itu lemah lembut. Nah Tuhan bilang, sing jadi rojo ki sing kaya Yesus. Rendah hati dan lemah lembut. Ngandalin Tuhan. Tidak membalas. Ini Pak Yonatan ini, pendeta GPPS Tegal, dia tahu pendeta-pendeta yang tidak suka saya dulu. Sekarang pendeta-pendeta itu semua jadi tim kami. Ya. Padahal dulu tuh ngejelekin saya di kota. Tapi sekarang mereka semua itu sekarang jadi tim kami. Gerakan Isra Indonesia Sejahtera. Bergabung menjadi satu tim. Padahal nggak suka saya, sekarang dipimpin oleh saya di tim. Bayangkan. Benci saya katanya, pakai kata benci loh. Disebarkan di kota pakai kata benci Cornelius Wing. Sekarang jadi tim kami. Jangan membalas. Itu yang benci saya itu malah saya samperin, saya kasih buku. Pak, apa yang bisa aku bantu? Padahal benci aku. Bang domba kok. Domba itu bukan, kalau kamu ditampar pipi kanan, lepaskan kaki kiri. Nah, itu taekwondo, Pak. Kalau domba itu ditampar pipi kanan, tawarkan yang kiri. Enggak sekalian nih. Ben abangnya bodoh. Seimbang. Ditampar kanan kasih kiri, kita tampar kanan kasih kaki kiri, ini silat Pak. Gak gitu, saya dijelek-jelekin di kota, tetap tak ladeni. Sekarang kami punya 15 pendeta yang satu tim sama kami akrab di kota Tegal Brebes, dan itu seperjuangan mikir kota bareng-bareng. Padahal di antara mereka itu musuh-musuh saya dulu. Tapi Alkitab bilang kamu akan diperdamaikan dengan musuh-musuhmu. Jangan membalas dong, balas apa? Balas. Kalau gereja A direbut sama gereja B, jemaatnya langsung datang ke gereja B. Pak, iki ana 50 meneh ya? Terus gowono sekalian, gowono ya. Ora apa-apa lho, sampean cuma njupuk 5 piye? Kurang akeh Pak njupuke, Pak. Ini sik 50 sisane jupuk kabeh. Engko aku tak habis iki bertani ya, Pak. Iku Yesus gitu. Enggak sekalian kamu ninggalin aku. Top.
enggak kemaruk. Jiwa-jiwa punya Tuhan kok. Malah hilang kita perlu bertanya, berkualitaskah kita kok sampai pindah? Jangan-jangan memang kita tuh enggak tulus lagi. Kita jangan-jangan enggak berkualitas lagi. Kita enggak punya pewahyuan lagi. Kok gampang pindah? Nek sampean berkualitas, gula itu kalau manis, semut teko dewe. Gitu. Masa gula itu terus nyebar brosur. Hai semut-semut, saya manis, datanglah brosur KKR. Datanglah semut-semut, enggak usah. Gula itu kalau manis, semut datang sendiri. Gula enggak pernah pengumuman, saya manis, enggak usah. Gula itu eksistensinya udah manis, semut datang sendiri ke gula. Nah kalau semut ninggalin kita, mungkin kita enggak manis lagi. Halo? Ayo kabeh dadi gula. Nek orang minggat kabeh nanti jemaat. Pindah-pindah enggak karuan karena kualitas. Saya kalau orang ninggalin saya malah koreksi, enggak nyalain orang yang ngambil orang saya. Saya malah koreksi, salah apa dengan saya kok sampai pada minggat gini? Oh iya, jangan-jangan kata-kata saya udah mulai kosong. Jangan-jangan pewahyuan saya udah mulai garing. Jangan-jangan seluruh prinsip saya enggak mulai tajam lagi. Mereka pindah karena saya enggak punya kualitas. Dan Tuhan taruh kepada tempat-tempat yang ada kualitas. Kita perlu koreksi, jangan nyalain orang dulu. Orang rendah hati yang lemah lembut tuh lihat diri sendiri dengan baik. Kecerdasan melakukan otokritik itu bagus. Enggak terus berang mengumpulkan organisasi gereja sekota, ngata-ngatain orang itu, dikeluarin dari organisasi gereja. Enggak gitulah. Cara-cara dunia itu. Oke? Terus naik jemaatnya habis semua, mungkin sampai tukang kayu. Malah kaya Yesus loh. Tukang kayu. Enggak apa-apa, yang penting mirip Yesus. Masih ada waktu sebentar. Wah, rojo ya memerintah, rojo kok. Golek suket. Raja itu memerintah. Oh, kayak gini ayatnya kok, serem. Sampean itu jenengan semua itu memerintah loh. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Hah? Kita ini menghakimi dunia loh. Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Mosok mau menghakimi dunia, tapi ngurus perkara-perkara sehari-hari, ya ampun, nggak bisa. Berapa banyak pendeta yang ngeluh sama saya, anaknya nyaris nggak lagi hormat sama papi maminya yang udah pendeta. Saya melayani di Kinasih Bogor, bersama beberapa hamba Tuhan, kami layani retreat anak pendeta, yang datang kira-kira 400 orang dari seluruh Indonesia. 100 diantaranya, waktu kami altar call, siapa yang ada kecenderungan homoseks, lesbian, seks bebas, kehilangan keperawanan dan keperjakaan. Maju ke depan. Dari 400 yang maju 100. Beberapa sampai enggak direkam karena mengaku di depan semua homoseks dan lesbian. Kuwi anak pendeta kabeh sing kumpul. Coba. Terus mereka duduk, altar call berikutnya. Siapa yang marah sama orang tua? Papamu yang pendeta itu mau balas dendam, marah dan tidak bisa mengampuni papa. Yang maju itu 3/4 kira-kira. Anak pendeta ini. Kecewa sama papi maminya yang tidak jadi contoh di rumah tangga. Terus piye kalau ngono mau menghakimi dunia? Wong perkara-perkara tidak berarti sehari-hari nggak bisa urus kita. Pendeta jatuh dari utang satu ke utang lain. Mau ngurus dunia gimana? Mau ngurus perkara sehari-hari aja nggak bisa kok kita. Makanya ukurannya adalah ukuran ngurus perkara sehari-hari. Gimana sama bojo? Sama bojo kita tanya sama bojo, gimana sayang? Aku selama 25 tahun menikah sama kamu, koreksi aku dong apa yang masih aku cacat dalam hubungan pernikahan kita. Gimana keuangan kita, bagus enggak? Kok bulan ini kita tambah pelit ya? Bulan depan kita harus banyak memberi nih. Struktur keuangan kita memberi, menerima, mengelola. Pendeta tuh bagus di 3, memberi, menerima, mengelola. Sayang, kita mengelolanya bagus, kok memberinya turun? Kita memberinya oke, kok menerimanya kedodoran? Ada apa ini? Barangkali kita memang kurang investasi. Kok kita nggak terima banyak ini? Ada masalah nih. Sayang, kita memberi bagus, menerima bagus, kok mengelolanya bocor? Ini ada yang bocor nih dalam keuangan kita bulan ini. Loh, kalau Anda memang mau dipakai Tuhan jadi raja, urus dong perkara-perkara keuangan. Sehari-hari. Di masa lalu saya pernah terjebak soal keuangan. Saya utang, saya perkirakan saya bisa bayar.
Tapi ternyata saya nggak bisa bayar. Saya khotbah setengah mati. Berbulan-bulan aku tersiksa karena aku nggak bayar utang. Itu kalau orang yang aku utang itu ada di ruangan. Saya lagi khotbah, saya nggak bisa natap matanya. Begitu khotbah, iya. Kena wajah orang itu langsung. Bayangkan itu masa lalu yang kelam, aku utang raiso bayar. Aku tertuduh. Khotbah tuh kayak kehilangan pengurapan. Wah, nggak bagus sama Tuhan kayak aku itu, nggak bagus. Aku berjuang sama istriku untuk mengembalikan itu loh. Itu udah lama kejadian itu di awal-awal pernikahan kami. 20 tahun lebih yang lalu. Tapi itu terpleset gara-gara kami itu salah ngitung. Terus waduh, meleset, pendapatannya nggak masuk sehingga nggak bisa bayar utang. Padahal kita udah reka-reka itu. Wah, hamba Tuhan yang kayak gini nggak bagus. Nggak bagus. Terjerembab utang, nggak memperkirakan dengan eksak. Lah gimana ngurus perkara-perkara gitu nggak bisa terus kok menghakimi dunia. Lihat nih ayat yang berikutnya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Menghakimi malaikat. Kita menghakimi malaikat. Oh, nek kita modelnya masih kayak gini kan, begitu kita hakimi malaikat kan malaikatnya bilang, "Siapa Allah? Kamu aja masih kayak kok ngabingi aku. Lihat dirimu sendiri." Malaikat dihakimi oleh kita, malaikat akan bilang, "Kamu aja kayak gitu hidupmu kok hakimi saya." Tapi takdir kita memang memerintah tuh. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita ini akan kejadian nanti. Masa depanmu tuh ini, masa depanmu akan menghakimi malaikat. Jadi apalagi perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Wong malaikat aja bakal dihakimi oleh kita kok. Masa persoalan hidup kita hubungan sama istri, sama anak, sama duit, sama pelayanan murni enggak? Kita pelayanan enggak cari amplop. Aku tuh bahkan kemana-mana kalau melayani gereja kecil apalagi, aku tinggalin amplop. Aku enggak mau terima amplop. Apalagi untuk pergerakan kayak gini, enggak pernah aku. Makanya aku kerja, supaya aku enggak merepotkan orang. Jadi pendeta manapun, gereja manapun kalau panggil saya, aku enggak mau terima amplop. Aku enggak mau terima persembahan, enggak mau. Aku masih bisa makan kok. Nanti kalau aku kesulitan makan, aku datang sama bapak-bapak. "Pak, aku enggak bisa makan, Pak." Gitu, aku enggak apa-apa, saudara seiman gitu. Tapi aku masih bisa makan, jadi aku enggak mau terima persembahan. Makanya aku kerja, supaya enggak ngerepotin orang lain. Tuhan mau bawa aku pakai aku ke se-Indonesia Raya ini, aku tiket bayar sendiri. Enggak ada merepotkan orang, enggak. Kadang-kadang ada gereja yang kaya banget manggil saya, maksa-maksa, "Pak, ini untuk pelayanan misi Bapak." Ya wis tak terima untuk pelayanan misi, ya langsung tak kasihkan bendahara pergerakan. Ada pendeta sugih banget dari Singapura, panggil aku tiket bayar sendiri loh. Supaya aku kasih tahu sama dia bahwa enggak semua pendeta Indonesia yang kamu panggil ke Singapura itu bisa dibeli dengan duit. Enggak, saya bayar tiket sendiri. Supaya orang enggak belajar bagaimana membeli pendeta. Pendeta itu enggak semua bisa dibeli. Banyak pendeta yang masih lurus dan hati nuraninya murni. Saya bayar sendiri tiket PP. Iya, harus latihan gitu. Ngurus perkara hati aja enggak bisa, gimana memerintah sebagai raja. Nah, hal seperti ini kalau enggak dibereskan, kita mau bicara kota, Pak Mur, ora iso Pak. Itu kita harus merdeka dari mentalitas-mentalitas untuk memerintah kota. Wong levelnya masih belum raja kok secara mental, secara karakter, secara pemikiran, secara kemuliaan nilai-nilai luhur nggak ada. Bagaimana memerintah kota? Kota akan bilang, Anda aja lihat dirimu. Anda nggak bisa mensejahterakan kota. Pikiranmu aja nggak sejahtera, dirimu nggak sejahtera, kantongmu nggak sejahtera, karaktermu nggak sejahtera, watakmu belum sejahtera, bagaimana kau mensejahterakan kotamu? Itu langsung berkenaan dengan seluruh hidup kita. Nah, church, you are church, kamu gereja. Gereja itu dipanggil untuk memerintah. Ini definisi yang saya temukan di salah satu perpustakaan teologi. Saya searching dan saya ketemu definisi gereja. Gereja adalah ecclesia was the name given to the governmental assembly of the city. Gereja itu eklesia. Dikasih nama eklesia. Apa tuh eklesia itu? Eklesia ternyata dewan pemerintahan kota. Jadi kalau Anda ngomong gereja itu dewan pemerintahan kota. Dari akar kata eklesia. Jadi pertemuan kita ini penting banget.
Nggak kalah sama DPRD Kota Klaten kumpul. Ini penting nih Dewan Pemerintahan Kota. Governmental Assembly of the di depan Tuhan, itu penting pertemuan kita ini. Karena kita di depan Tuhan ini gereja-gereja itu eklesia, ek dan kaleo. Kaleo itu Dewan Pemerintahan Kota. Jadi kota ini di depan Tuhan tuh nasibnya kayak apa tergantung eklesia. Governmental Assembly of the City. Wow. Ayo, patutkan diri kita untuk ada di tempat pemerintahan. Halo? Ayo katakan sama saya mematutkan diri saya untuk ada di pemerintahan kota. Patut nggak orang kayak kita ini ada di posisi pemerintah kota? As a kings, sebagai raja-raja. Patutkan diri kita. Yuk kita sama-sama sebagai hamba Tuhan saling mengingatkan. Kita perlu mulia dalam nilai-nilai. Kita perlu luhur dalam semua nilai-nilai kita. Kalau raja itu biasanya punya mandat. Nah di seluruh Alkitab kita punya 2 mandat. 1 mandat agung, 2 mandat budaya. Di seluruh Alkitab. Mandat agung adalah amanat agung. Pergi ke semua bangsa-bangsa, jadikan semuanya murid. Pemuridan. Katakan pemuridan. Mandat pertama penting pemuridan. Gereja itu harus jadi gereja amanat agung. Kalau gereja terjebak menjadi gereja penggembalaan saja dan tidak mengandung unsur gereja amanat agung, maka bukan gereja sama sekali. Menurut saya, gereja itu gereja yang melaksanakan mandat. Gereja itu dikenali sebagai pelaksana mandat apa enggak? Makanya kalau gereja enggak amanat agung, menurut saya patut dipertanyakan gereja seperti apa itu. Oke, mandat agung. Yang kedua mandat budaya. Nah ini loh mandat budaya ini Pak Mur sudah tempel di sini nih mandat budaya nih Pak. Yeremia 29 ayat 7, ini salah satu ayat mandat budaya. Mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan generasi, kesejahteraan bangsa. Itu mandat. Puluhan tahun saya sudah menghidupi mandat ini dan terus masih berjuang menghidupinya. Ini mandat pertama, making disciples. Cetak murid sebanyak-banyaknya di gereja Anda dan di kota Anda. Itu mandat. Oke? Nanti pertanyaannya di surga bukan berapa banyak jiwa kau selamatkan saja. Tapi pertanyaan di surga juga berapa murid-muridmu yang lewat pelayananmu wajahnya makin serupa Yesus. Berapa? Pertanyaannya bukan hanya berapa jiwa yang dimenangkan. Tapi berapa jiwa yang telah dibawa wajahnya serupa Kristus. Itu juga pertanyaan. Terima kasih untuk keselamatan. Tapi juga terima kasih untuk pemuridan. Mandat pertama itu mandat pemuridan. Ini mandat budaya. Penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah, penuhi bumi. Ngurus bumi, itu mandat budaya. Bumi itu terdiri dari berbagai macam sektor kehidupan. Bumi itu sektornya banyak. Bukan hanya ngurus alam. Ini politik, pemerintahan, budaya, sosial, media, dunia hiburan, entertainment. Kita urus, ekonomi bisnis, kita urus. Gereja itu tugasnya ngurus bumi dengan segala sektornya. Keuangan, keluarga. Gereja ngurus semua. Kayak saya nih di pendidikan juga bersama Pak Yonatan dengan teman-teman. Kami ada gerakan pendidikan juga. Oh iya dong, pendidikan itu bagian dari ngurus mandat budaya. Nah ini mandat budaya nih, usahakan kesejahteraan kota, nih di Pampang di sini nih, Yeremia 29 ayat 7. Usahakan kesejahteraan kota itu mandat budaya. Saya mau berhenti dulu, pas kita berhenti istirahat. Nanti kita lanjutkan. Jam berapa kita masuk nanti ya Pak ya? 11 persis, oke. Kita boleh berdoa sebentar untuk istirahat kita, oke. Bapak di sorga terima kasih banyak. Sejauh ini kau tuntun kami. Banyak hal yang menggugah, yang dijangkitkan dalam hati kami sebagai tantangan, sebagai teguran, sebagai arahan. Terima kasih. Bapak telah
telah izinkan kami mendengar semua ini untuk mengoyak rasa nyaman kami sehingga kami enggak melulu tinggal di rasa nyaman penggembalaan dan kami lupa bahwa ada mandat besar memuridkan bangsa dan layani kota. Tuhan, dalam kesatuan ini kami mau berteriak kepadamu, pakailah kami. Klaten tidak dibiarkan menjadi kota yang terbuang dan menjadi kota gelap. Keadaan dunia diramal akan gelap, Klaten akan terang. Kalau dunia di luar sana salah arah, Klaten akan menemukan arah yang baru. Kalau di luar sana hamba-hamba Tuhan terjengkang dan banyak terperosok kepada moralitas yang salah dan keliru. Punya mentalitas dan hati nurani yang tidak murni. Tapi di kota Klaten, kiranya Engkau membuat kami semua dimurnikan. Sehingga raja-raja yang calon memerintah kota ini, mereka yang hati nuraninya bening, bersih. Ngurus urusan sehari-hari dengan kemenangan. Supaya siap ngurus kota sesuai mandat Tuhan mensejahterakan kota. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Sebentar kami rehat sebentar. Nanti kami masuk dengan perkara-perkara yang selanjutnya, yang menggugah kami, yang membangkitkan kami, yang membuat kami punya api yang baru untuk melayani Tuhan. Terima kasih, kami percaya setelah siang hari nanti, kami akan menjadi efektif bagi kerajaan Allah. Kami akan terpakai penuh bagi kerajaan Bapa kami. Terima kasih, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Iya. Nanti kita akan istirahat sebentar, tapi sebelum itu akan ada presentasi dari Terang Ministry yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Wardoyo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih panitia memberikan waktu sebentar untuk saya. Shalom. Klaten slogannya bersinar, selalu bersinar. Sebelum istirahat sebentar, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan bahwa FKG bersama FKHT dan juga bersama tim pelayanan Terang Ministry Jakarta akan mengadakan Natal khusus mahasiswa pemuda pelajar di Kabupaten Klaten ini. Target 4.000 pemuda mahasiswa pelajar yang akan dilaksanakan tanggal 13 Januari 2022 dengan mengambil momen Natal. Jadi saya minta tolong, ketuanya adalah Pak Pendeta Mit yang hari ini tidak bisa hadir, dan saya wakil ketua. Jadi seperti biasa, saya minta tolong kepada Bapak Ibu Gembala untuk menggerakkan anak-anak muda di gerejanya dan juga mahasiswa pelajar untuk bisa hadir dalam kegiatan ini. Selanjutnya, kegiatan ini memang akan subsidi untuk transportasi karena kita sudah 2 kali ini kerjasama, ya. Jadi akan diberikan transportasi dari mana gereja Bapak Ibu hadir, kecuali mungkin yang di kota-kota, ya. Jadi sekali lagi tanggal 13 Januari tempatnya ada 2 alternatif. Yang pertama di Gor Klaten, yang kedua akan diusahakan di gedung yang baru yang ada di dekat terminal, gedung apa namanya itu? Megawati, gedung Megawati, dalamnya sudah bisa dipakai tapi luarnya mudah-mudahan nanti Januari sudah bisa dipakai. Jadi sekali lagi saya menghimbau dan memohon mengawali pengumuman ini untuk pergerakan anak-anak muda di Kabupaten Klaten. Untuk kepanitiaan nanti akan dirapatkan selanjutnya dan ini melibatkan pemuda sebanyak-banyaknya. Saya rasa ini, jadi nanti ada undangan menyusul, ada player menyusul, ya ini hanya penyampaian di awal ada momen seperti ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.